أشهد أن لا إله إلا الله. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah akan bimbing kalbunya. Maka kajian-kajian Al-Mahdi harus menyesuaikan dengan prinsip kemahdian, bahwa Al-Mahdi ini dia bergerak dengan kalbunya, bukan bergerak dengan ra'yunya. Ra'yu artinya pikiran. Kalau pikiran bisa cocok-cocokan, ya, dicocok-cocokkan dengan teori ini, teori itu, bukan berdasarkan gerak yang ada di dalam kalbunya. Ini dua hal yang berbeda, ya. Hari ini banyak orang yang halu, atau banyak orang yang ngaku-ngaku pergerakannya pergerakan Al-Mahdi. Sedangkan Al-Mahdi itu orang yang tidak mungkin ngaku-ngaku, karena dia dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Dawud nulis satu bab khusus mengenai Kitabul Mahdi, bab mengenai Al-Imam Al-Mahdi. Nah, ini saya bacakan beberapa hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Seandainya dia tidak tersisa lagi di bumi ini, di dunia ini, kecuali satu hari saja, la tawwalallahu dhalika al-yawm, sungguh Allah akan memanjangkan hari tersebut, hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti, sampai Allah mengutus pada hari tersebut rajulan minni, seseorang laki-laki, minni, dariku. Dalam riwayat ini ditambahkan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Apa arti ahlu bait? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu bait itu yang inti. Jadi ada ahlu bait secara umum, istri-istri Nabi, begitu juga Bani Hashim. Tapi ada ahlu bait yang khas, anak-anak Rasulullah, mantu-mantunya, dan cucu-cucunya. Maka dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah Utsman, Ali. Terkhusus untuk Sayyidina Ali, karena dari beliaulah bersambung nanti zuriat Rasulullah SAW dari jalur Fatimah. Ya, ini kekhususan bahwa Nabi tidak punya anak laki-laki, maka anaknya dari jalur perempuan. Sayyidina Ali punya anak Hasan Hussein, dan Nabi SAW sangat mencintai mereka. Jadi ahlu bait yang khas disebut Nabi siapa? Khadijah, Fatimah, Hasan, Hussein, dan Ali. Ini yang disebut ahlul bait. Maka zuriat Sayyidina Hasan dan Hussein, mereka lah yang disebut dengan zurriyah, keturunan ahlul bait. Ini secara harfiah. Oleh karena itu, di akhir zaman yang tidak percaya dengan zuriat Nabi, bahwa masih ada zuriat Rasulullah SAW, dipastikan mereka adalah musuh-musuh daripada Al-Imam Al-Mahdi.
Berarti mereka masuk kelompok yang disebut Khawarij. Kelompok apa namanya? Khawarij. Lalu disebutkan di sini ciri-cirinya. Yuwati ismi. Yuwati bahasa Arabnya muwata'ah. Muwata'ah berarti muwafaqah, munasabah. Sama namanya dan namaku. Ini secara harfiah. Tapi kembali kepada bahasa Arab, yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Ya, tapi di riwayat lain tanpa kalimat abi. Nah, ini yang paling sahih. Isimnya sama dengan isimku. Dalam banyak kajian saya sudah menjelaskan bahwa isim yang kita terjemahkan nama ternyata kurang tepat. Karena kalau sekedar nama, sudah banyak zuriat Nabi bernama Muhammad, benar, atau Ahmad, atau Mahmud, dan nama ayahnya Abdullah, sudah banyak. Ternyata maksud daripada isimnya berkesesuaian dengan isimku. Itu maksudnya adalah isim dalam pemaknaan yang lebih luas. Ya. Apa arti ism? Al-ismu al-alamu was-sumu. Jadi ism itu maknanya tanda-tanda. Dan yang kedua, as-sumu, ketinggian ilmu. Jadi apapun tanda-tanda yang ada pada diri Rasulullah SAW, maka akan ada pada Al-Imam Al-Mahdi. Nah sekarang nih Mahdi palsu lagi nyocok-nyocokin tanda-tanda dia. Ya. Tapi mereka salah faham, dikira itu tanda-tanda fisik. Ya, karena di hadis berikutnya disebutkan Al-Mahdi itu minni, dari keturunanku, ya, dalam hadis Abu Daud nomor 4285, ajlal jabhah, jidatnya lebar. Yang jidatnya lebar mulai GR nih ya. Jidatnya sempit, wah kayaknya bukan saya nih. Ada orang datang jidatnya lebar ke saya, mau ngaku dia Imam Mahdi. Tapi langsung kita bilang, jidat lebar kayak kamu mau ngaku Mahdi. Ya. Ngaca dulu ya. Jidat lebar itu bukan berarti semua orang yang punya jidat lebar berarti ada bakat jadi Imam Mahdi, ya. Itu orang stres mungkin ya. Aqnal anf, hidungnya mancung sedikit agak bengkok, atau bengkoknya biar mana. Tapi ini juga salah satu makna. Tapi ingat, ini itu setelah Imam Mahdi diislah, ada namanya islah. Jadi Imam Mahdi itu dalam hadis yuslihuhullahu fi lailah, akan Allah islah dia, perbaiki dia dalam satu malam. Berarti kalau sekarang Imam Mahdi ada, itu masih Allah tutup. Kalau dia diislah, islah itu diperbaiki, dicocokkan. Berarti sekarang belum terlihat cocok. Berarti sekarang belum matching lahir batinnya, sehingga orang bingung, ini masa ini Imam Mahdi. Tapi karena kajian-kajian akhir zaman ini berdasarkan cocoklogi yang parah, banyaklah orang-orang yang jidatnya lebar, hidungnya agak mancung dikit, terus GR. Sepertinya saya lah Al-Mahdi. Ditambah pandemi datang, tambah stres, ya. Dan tidak satu dua yang ngaku kepada saya bahwa dirinya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu bukan pencirian fisik. Maka kembali kepada hadis yang tadi,
ismuhu, ya, yuwati ismuhu ismi, isimnya tanda-tanda hakikat dirinya, bukan tanda fisik, bukan tanda fisik. Kalau tanda fisik banyak zuriat Rasulullah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu apalagi artinya as-sumu, ketinggian derajat. Ketinggian apa? Derajat atau ketinggian ilmu. Ketinggian apa? Ketinggian ilmu. Ilmunya Al-Mahdi tingginya bukan berarti karena hafalannya banyak, karena sekolahnya tinggi. Enggak. Nabi itu ummi, maka Al-Mahdi itu mirip-mirip ummi, tapi bukan berarti ummi dalam pengertian ahli sejarah. Ummi itu ada makna lainnya, induk, ibu, keibuan. Induk berarti sumber, itu disebut ummi. Coba Nabi Muhammad lahirnya di tengah kota atau di pedesaan? Mekah itu kota pedesa? Desa apa kota tuh? Mekah itu. Berarti nggak paham ya selama ini Mekah itu apa ya? Bayanginnya desa gitu ya. Itu nggak ngerti sejarah itu. Nih kita kasih tahu, di tanah padang pasir yang dibutuhkan apa? Air. Maka di mana ada air itu menjadi pusat peradaban, jadi kota besar. Di padang pasir di Hijaz, di mana pusat air? Di Mekah. Berkah kaki Sayyidina Ismail, maka keluarlah air. Ada orang safar, mereka minta air. Ada yang tidak pindah-pindah, terjadilah perkawinan, terjadilah perdagangan, terjadilah turun-temurun terus, dan sampai pada masa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir beliau, itu Mekah sudah jadi kota besar, bukan kampung ya, bukan kampung. Itu Ummul Qura, disebut apa? Induknya semua desa-desa, itulah yang disebut kota. Kota besar itu, di mana ada air. Nah, itu pertama. Yang kedua, di mana ada tempat suci. Di Jazirah Arab tempat sucinya di mana? Ya di Ka'bah itu. Maka berkumpullah di situ dua hal yang hebat. Pertama air Zam-Zam, yang kedua itu tempat suci. Jadi itu kota besar, Pak, jangan dibayangin kota kecil. Karena ini kota besar, maka sulit untuk mengetahui siapakah sosok Nabi akhir zaman. Disitulah Allah keluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Mahdi itu nanti keluarnya di mana? Di kota besar, bukan di Balikpapan atau di desa kecil. Kotanya ibu kota besar, sehingga orang nggak kira. Kota besarnya nggak tahu nih kota yang mana ya. Apakah di negeri kita atau negeri yang lain? Kan banyak kota besar, benar nggak? Banyak kota besar. Nah, kita tidak punya kewajiban mengetahui kota yang mana, tapi kewajiban kita mengetahui ciri-ciri rohaninya. Adapun ciri fisiknya setelah Allah islah dirinya, baru terlihat. Hidungnya mancung, ya, jidatnya lebar. Nah, itu nanti Pak ya, dioperasi dulu ya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil kolbunya dibersihkan oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Maka Al-Imam Al-Mahdi itu kecilnya pasti dibersihkan juga oleh Allah. Bukan mimpi, keadaan jaga. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waktu aku kecil tiba-tiba ada dua makhluk putih bersayap turun dari langit, mengeluarkan isi jantungku, lalu membersihkan dua noda hitam di dalamnya. Itu pernah kejadian. Nah, Imam Mahdi pasti di waktu kecilnya mengalami hal yang sama. Bukan mimpi. Kalau mimpi nggak masuk, mungkin dia cuma seorang wali, bisa jadi wali Allah, bisa jadi wali setan. Apalagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau jalan, ya, jalan di pohon ngucapin salam. Ini jidatnya lebar nih. Itu pohon ngucapin salam nggak? Enggak. Kalau iya langsung dibilang orang kayaknya miring nih ya. Masa pohon ngucapin salam? Nabi Muhammad SAW melewati pepohonan, bebatuan, itu batu mengucapkan salam. Terbayang nggak? Lagi jalan tenang-tenang, tiba-tiba dengar suara batu. Gimana? Batu ngomong. Kabur atau tetap situ? Mana? Kabur ya? Ah, saya yakin yang sudah umur 50-60 aja penakut ya. Saya kira yang penakut itu anak kecil. Ternyata orang gede lebih penakut dari anak kecil. Dulu kita waktu kecil diizinkan Allah, ya, beberapa anak kecil tuh izinkan Allah tuh melihat alam-alam lain. Biasanya kalau diperlihatkan malah penasaran, apa nih ya. Kalau sudah jadi aki-aki malah kabur ya. Wajar nggak jadi nabi kan? Wajar nggak jadi Imam Mahdi? Karena kalau ngalamin dikit takut GR. Kawan saya baru mimpi ketemu Rasul, girangnya bukan main. Baru mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasulullah hampir tiap malam ketemu malaikat atau ruh para nabi. Hampir tiap malam. Udah gak kaget, udah gak norak, kira-kira begitu. Tapi kawan kita baru sekali mimpi Rasul, cerita kemana-mana ya, girang. Itu baru dikasih satu mimpi. Mimpi itu adalah wahyu-wahyu yang tersisa. Mimpi yang saleh, mimpi yang bagus. Ar-ru'ya as-salihah itu adalah busyra, kabar gembira yang masih tersisa di akhir zaman, bentuk lain daripada wahyu-wahyu yang tersisa, disebut ilham atau mimpi yang baik. Maka Al-Mahdi itu tidurnya adalah perjalanan rohani. Bisa jadi dia diperjalankan ke masa lalu, bisa jadi dia diperjalankan ke masa depan. Ya. Lalu apa yang terjadi sebelum Al-Mahdi keluar? Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti wa ismuhu ismi wa ismu abi ismu abi yamla'u al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra. Al-Mahdi itu tugasnya memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman. Berarti ciri-ciri turunnya Al-Mahdi, bukan turunnya, khuruj, munculnya Al-Mahdi nanti, imam akhir zaman itu, kalau bumi sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini bukan tidak adil versi ahli politik ya. Tidak adil secara umum global, karena lafaznya bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lafaznya al-ardu,
bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka dia akan datang membawa keadilan. Maka hemat kami, tidak ada kezaliman yang lebih besar selama ini melainkan pandemi yang disebarluaskan. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi? Lubang semut aja kena, Pak, ya. Di awal-awal pandemi itu yang kenakan Depok, tapi ramenya sampai lubang semut, sampai komplek-komplek ditutup semua. Tiba-tiba orang jadi prokes-prokesan. Yang kena di Depok, yang rame orang Balikpapan, tutup semua, benar nggak? Hebatnya berita, ya, hebatnya orang bikin berita. Itu yang bikin ketawa-ketawa, Pak, kita ketakutan. Yang nyebarin virus itu ketawa-ketawa, kita ketakutan. Virusnya ada, cuma beritanya diada-adakan. Masa yang kena di mana, yang nutup kompleks di mana? Kita dimain-mainin semua, dan itu sudah tidak adil. Udah begitu ekonomi hancur, benar ya? Habis hancur, apalagi banyak toko-toko tutup. Kawan kita di Jakarta, di Tanah Abang banyak pulang kampung stres. Banyak tutup buku. Bukan hanya bukunya ditutup, toko-tokonya ditutup. Ternyata Nabi sudah pernah mengabarkan dulu, di akhir zaman pasar-pasar di mana-mana tapi sepi. Maka sekarang depan komplek sudah ada toko-toko, udah kayak pasar, tapi sepi. Maksudnya apa? Orang nggak belanja lewat pasar. Nabi kan nggak mungkin bilang nanti di akhir zaman ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, kullu bid'atin dolalah. Nggak mungkin Nabi bicara dengan lafaz-lafaz begitu. Tapi Nabi kan diperjalankan ke masa depan, ke masa kita, dan Nabi lihat orang-orang menggunakan handphone. Tapi kan nggak mungkin Nabi bilang nanti ada benda kecil dipencet-pencet. Nggak mungkin Nabi ngomong begitu, ya. Nabi ngomong dengan bahasa para sahabat. Ini handphone canggih ya. Mau berangkat ke Jakarta tinggal pencet-pencet kan. Nah, zaman kita dulu masih kecil, waduh, masya Allah. Apa namanya dulu? Warung telkom apa? Wartel, bukan warteg ya. Wartel, ribet. Nelfon 5 menit, kenanya 50.000. Sekarang Bapak bisa telepon sepanjang-panjangnya, ya, secapek-capeknya, sampai doer bibirnya boleh, sampai habis tuh baterainya boleh, tapi nggak nyampe 50.000. Jadi ke depan fasilitas hidup tambah mudah, tapi karena manusia dimanjakan, maka perasaan dia susah sedikit terasa susah sekali. Kita ini terlalu manja, Pak. Dulu kita biasa kemana-mana jalan kaki, benar. Sekarang cuma 100 meter pakai mobil, gaya bener ya. Cuma ke depan 500 meter udah pakai motor. Wajar kalau sudah banyak penyakit hari ini. Masih muda, penyakitnya sudah banyak, ya. Ini juga zolim kepada badan. Itu bagian dari kezaliman. Ya, salah satu ciri Al-Mahdi nanti banyak anak-anak muda sudah sakit-sakit badannya, udah nggak sehat karena pemalas, disebut kaum rebahan. Baru dengar ya? Udah muncul Pak istilah itu, kaum rebahan, ya. Maka kita yang ngaji-ngaji begini jangan rebahan lah, ya. Sandaran boleh, rebahan jangan, ya. Nggak sopan ngaji kok rebahan, ya. Tapi di rumah boleh, ya.
Ya di luar rumah kan aneh gak lihat untuk mengaji kayak gimana. Maka disebutkan seandainya hanya sisa 1 hari kiamat, maka di hari itu Allah panjangkan rasanya ribuan tahun. Ya ba'asu, Allah kirimlah. Nah ini bahasanya ya ba'asullah rajulan, Allah utus. Berarti Al-Mahdi ini utusan juga. Cuma bukan sebagai Rasul, bukan sebagai Nabi, sebagai wali. Oh berarti wali diutus? Oh iya, wali itu ada tugasnya, maka disebut wali. Wali kota aja ada tugasnya, masa waliullah gak ada tugasnya? Waliullah itu kerjanya bukan megang tasbih doang ya. Kalau megang tasbih doang mah ahli zikir biasa itu. Wali Allah itu orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga alam semesta. Maka ada wali Allah di gunung, ada wali Allah di sungai, ada wali Allah di laut, ada wali Allah di kutub utara, di kutub selatan, ada wali Allah jagain awan, ada wali Allah jagain batu bara tuh biar gak kebakar terus. Makanya aneh, musimnya selalu ada hujannya, benar nggak? Kalau enggak kebakar terus itu kalau nggak ada wali Allah nggak jadi. Kekasih Allah, kekasih Allah ini doa-doa mereka menyejukkan alam semesta, zikir-zikir mereka menenangkan alam semesta, langsung tenang itu alam. Allah itu memandang ke dalam kolbunya alam adalah wali Allah. Kolbunya alam adalah, jadi kalau sudah tidak ada wali-wali Allah itu kiamat bumi. Wali Allah itu bukan orang sakti, tapi orang yang kenal kepada zat yang maha sakti. Itulah puncaknya nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Di dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, seperti yang pernah saya sebutkan dalam banyak tempat, itu imam akhir zaman, khilafahnya ala minhajin nubuwah, pemerintahannya bukan lagi monarki demokrasi. Jadi kita nggak nyalahin demokrasi, nggak nyalahin monarki, emang itu udah sunnatullah. Nanti beliau pemerintahannya, minhajnya, sistemnya, sistem nubuwah. Nubuwah itu beda dengan risalah. Nubuwah itu beda dengan ilmu fikih, apalagi ilmu hadis. Al-Habib cuma bilang mana dalilnya, itu nggak cukup. Nubuwah itu ilmu yang Allah turunkan, yang Allah simpan di dalam kolbu kekasih-kekasihnya. Itu disebut dengan nubuwah. Maka Al-Mahdi itu dia bergerak dengan gerakan di dalam kolbunya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar hafalan Al-Quran, dia dapat ilham langsung dibimbing oleh Allah. Dan gak mungkin lah ya Al-Mahdi main YouTube ya. Yamliku sab'a sinin, dia nanti akan memimpin, mentadbir alam selama 7 tahun. Di riwayat lain 5 tahun. Ada yang paling panjang menyebutkan 9 tahun. Tapi nggak usah khawatir Pak. Sebelum beliau memerintah, beliau sudah muncul. Di saat itu terjadi paceklik di alam semesta. Lalu puncaknya 40 hari Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal keluar. Tapi 40 hari sama seperti 40 tahun. Lama rasanya. Kok bisa? Kita ini hidup terasa cepat karena Bapak Ibu sibuk. Nggak ngapa-ngapain, sibuk. Main handphone, ya, nonton. Dulu di zaman kita masih kecil, orang nonton aja dimarahin guru.
Sekarang guru-gurunya main handphone. Maka waktu sebentar sekali, sudah tak terasa, sudah 2 tahun kita hidup bersama pandemi. Bapak belum talak-talak juga dia ya, karena dia nggak mau ditalak dia. Benar 2 tahun? Tegangnya kok udah hilang. Kayaknya dulu kalau masuk masjid orang nggak pakai masker langsung dipelototin. Padahal yang kena orang Depok. Tutup musola nggak dulu? Tempat dilarang. Tuh? Terawih dilarang terawih. Dilarang tuh. Semua ketakutan, Pak. Itu bukan pemerintahnya yang salah, bukan imam masjid yang salah. Emang sudah begitu masanya. Bukan hanya musola masjid, gereja ditutup, ya, vihara ditutup semua. Jadi jangan kita kemudian pakai otak konspirasi, abal-abalan. Konspirasi itu ada ilmunya, ada teorinya. Jangan pakai teori abal-abalan. Wah, ini tanda nih, tanda ingin menghancurkan umat Islam nih. Wah, mesti ditutup. Ya salam. Kristen juga tutup gerejanya. Yang waras kalau mikir, ya, mikir itu yang cerdas sekalian, yang kritis sekalian, benar sekalian. Ya. Jangan nanggung kalau kritis. Jangan mikir begitu ya. Semua, Pak. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Musuh semua agama. Nanti ada masa handphone tidak bekerja. Ini kabar buruk, Pak. Saya bukan nakut-nakutin. Kata ahli bahan bakar di dunia. Ini kan Balikpapan ini punya, ada Pertamina, dulu ada Chevron ya, ada Total, masih ada nggak tuh? Udah nggak ada ya? Udah angkat kaki dia. Itu ciri-ciri itu deh. Nanti 2030 kata mereka, mobil-mobil kita yang pakai bensin, pakai solar, nanti nggak bisa lagi, kehabisan energi. Jadi mumpung masih bisa beli mobil bensin, Pak, beli Pak sekarang. Nggak juru juga ya. Maksud saya sederhana. Ilmu tentang akhir zaman itu beda ahli, beda ibarat, beda istilah. Kita menyebutkan di akhir zaman semua kembali manual, gitu. Ya. Tapi dalam bahasa orang-orang ekonom, bahasa-bahasa orang-orang ahli bahan bakar segala macam, nanti 2030 orang mesti beralih kepada listrik. Saya nggak yakin juga. Tunggu Pak 2030, ya. Bapak mau nunggu nggak? Ya, mobil-mobil katanya yang bensin apa nggak ada lagi. Ini sudah kabar, berarti ada kesepakatan antara ahli agama dan orang-orang yang di luar ahli agama, cuma beda istilah. Kita nyebutnya apa tadi? Nanti serba manual. Gimana Pak? Takut nggak? Itu beda lagi. Takut itu macam-macam bahasa Arabnya. Kalau takut sama Allah namanya takwa, khasyah. Ada khauf, itu beda lagi. Ada hadar. Bapak takut nggak sama ular? Katanya takut sama Allah. Waktu pandemi orang buka masker batuk-batuk takut. Itu namanya waspada. Bahasa Arabnya hadar, hazrun ya. Yang jomblo segera nikah lah. Yang amin dia mau kawin lagi Pak ya. Di dalam hadis yang lain, hadis 4286 riwayat Imam Abu Daud, Ummu Salamah mengatakan yakunu ikhtilafu inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun
fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam wa yub'atsu ilaihi ba'tsun min ahli Syam. Nah, ini potongan aja saya baca. Tapi ini hadis tidak sampai derajat sahih ya. Paling tinggi hasan. Nanti akan terjadi ikhtilaf ketika mati seorang pemimpin. Ini diperdebatkan, ini pemimpinnya di mana nih? Di Indonesia, di tanah Arab, atau di mana? Nah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin, ikhtilaflah itu negara. Maka muncullah seseorang dari Madinah pergi ke Mekah, dipaksa oleh orang untuk memimpin umat. Bukan berarti dia orang Madinah, ya, tapi dia sedang berada di Madinah. Maka kawan saya dulu cocok logi. Kata dia, saya ketemu ada orang di Madinah lewat WA. Itu orang sepertinya sifat Rasulullah ada pada dirinya. Sepertinya dialah calon Imam Mahdi. Imam Mahdi kok pakai sepertinya? Ya, Imam Mahdi nggak boleh cocok logi. Ya. Ternyata hadis ini kita cek hadisnya dhaif. Maka kita ingin kasih tahu kepada kawan-kawan yang mencocokkan bahwa Al-Mahdi itu nanti dari ahli Madinah, ini belum tentu sahih. Karena hadis ini disebut hadisun dhaif, ya. Bisa jadi bukan dari Madinah. Yang pasti yang sahih adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini hadisnya masih banyak Pak, tapi sudah syuruk ya. Tugas kita sebagai umat yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah apa? Menghormati zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan Al-Mahdi pasti keturunanku, pasti keturunan aku. Maka saya berulang-ulang mengatakan, siapapun tidak hormat kepada zuriat Rasulullah, pasti itu musuhnya Al-Mahdi. Ya. Sekarang udah ada belum kelompok begitu? Ustadz lagi, udah ada belum? Nggak percaya dia ada Habib, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, tapi kok malah menolak yang dia tidak mengerti. Kita juga nggak mengkultuskan Habib kok. Habib juga nggak senang dikultuskan kok. Coba tanya semua Habib yang benar ya, nggak senang dikultuskan. Karena si Habib tahu kualitas rohani dia. Sayyid, Syarif, Syarifah, dia mengerti bahwa dia orang biasa. Cuma di darahnya ada keistimewaan, itu aja bedanya. Kalau Al-Mahdi sudah darahnya mulia, ruhaninya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru penggalan beberapa hadis mengenai hadis Al-Imam Al-Mahdi. Kalau saya di Tangerang Selatan, di Jakarta bagian selatan Pak, kita buat berjilid-jilid sampai 7 jilid itu tentang kajian hadis Imam Mahdi, ya. Silakan diikutin, ya. Di sana ada lebih seru lagi pembahasannya. Ini cuma beberapa aja, ya. Kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti 3 agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Kita tanya orang Jawa, di sini orang Jawa kan, tadi yang baca doa kayaknya Jawa tuh ya. Sahih ya? Orang Jawa nyebutnya Ratu Adi. Apalagi? Satrio baja hitam. Satrio biningit. Itu istilah-istilah aja yang menunjukkan jika ada kekacauan mesti ada penyelamat. Inilah kaidah heroik yang disebut
Mesiah, Al-Masihiyah. Teori-teori ini sudah ada dalam kajian agama-agama, kita tinggal menjalaninya, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan.